lanjutkan ini pembahasan tentang minggu lalu mengenai kompetensi komunikatif, ya, dari dimensi-dimensi kompetensi yang sudah kita bahas, yaitu kompetensi linguistik, kompetensi diskursus, kompetensi pragmatik, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi sosiolinguistik. Saya kira adik-adik mahasiswa punya pengalaman mengajar yang tanpa disadari ternyata, oh saya masuk wilayah ini. Nah ini kan seperti yang saya sampaikan minggu lalu, sesi kali ini sesi sharing. Ya, singkat saja, santai saja, sharing pengalaman mengajar. Nanti kita akan menarik sebuah kesimpulan bahwa saya sudah masuk ke wilayah kompetensi yang ini ternyata. Nah itu, ya, jadi sharing experience. Ya, saya kira punya pengalaman mengajar mungkin ya. Kalau tidak punya pengalaman mengajar, adik-adik bisa mengungkapkan pengalaman belajar. Nah, ketika saya belajar bahasa Arab, dosen saya memberikan beberapa aktivitas atau apa. Nanti kita akan membahas tentang itu. Jadi kalau ada waktu, saya akan melanjutkan PPT saya ini. Kalau setelah sharing ternyata waktu terbatas, PPT ini akan kita bahas minggu depan, ya. Jadi intinya hari ini kita sharing sehingga adik-adik punya feeling, ya, punya feel, maksud saya punya feel bahwa pembelajaran bahasa Arab yang saya alami, baik itu sebagai guru atau sebagai siswa, itu ternyata selama ini sudah dekat dengan dimensi-dimensi kompetensi komunikatif, itu. Jadi kita sharing dulu aja, Nah setelah itu kita akan sedikit membahas beberapa slide, mungkin nanti kita lanjutkan minggu depan. Silakan kita sharing santai saja. Nanti dari sharing ini kan adik-adik bisa mengkoleksi, ya, recollecting, ya, mengkoleksi kembali, merelokasi kembali pengalaman-pengalaman penting apa sih yang membuka mata saya sebagai praktisi bahasa asing. Pasti ada titik, ya, titik balik, ya, titik balik seseorang ketika belajar bahasa asing itu sampai pada sebuah kesimpulan, oh ternyata belajar bahasa asing itu tidak hanya urusan masalah nahwu saja, ternyata ada aspek-aspek lain. Nah itu mungkin juga saya alami, ya, ketika saya menempuh studi di Indonesia dengan menempuh studi di Australia. Nah itu kan ada sebuah pengalaman yang sangat berbeda, ya, ketika saya menuliskan tesis saya. Tesis pertama saya itu saya tulis untuk UM, ya. Saya menyelesaikan S2 pertama saya itu di UM. Jadi bagaimana saya menulis tesis saya itu mengalami sebuah ketakutan, takut grammarnya salah, takut takut banyak takutnya. Nah itu loh. Sehingga tidak membebaskan saya ketika mengungkapkan ide. Ya, kebetulan kan supervisor atau pembimbing kan sama dengan kita, ya, orang Indonesia. Jadi takut. Akhirnya apa yang keluar dalam tulisan saya adalah grammarnya benar, ya, grammarnya benar. Tulisannya bahasa Inggris, tapi aromanya itu bahasa Indonesia. Nah, itu yang sering kita alami sebagai pembelajar bahasa asing. Ya, tulisan kita berbahasa Arab, tulisan kita berbahasa Inggris, tetapi aromanya itu yang keluar itu aroma Indonesia. Nah, itu. Jadi ketika kita memakai standar seperti native speaker, itu memang berat, ya. Jadi apa yang kita lakukan yaitu write or speak natively, ya. Jadi kita berbicara, menulis itu secara native, bukan seperti native, akan beda, ya.
Nah, ketika saya menyelesaikan tesis saya di Australia, di mana saya harus berhadapan dengan pembimbing orang Australia, cara mereka merespon tulisan kita itu berbeda, ya. Nah, yang ketika yang di Indonesia tuh respon pembimbing saya, tulisanmu ini bahasa Inggris tapi aromanya itu loh bahasa Indonesia. Rasanya makjleb ya. Nah, ketika di Australia, pembimbing saya mengatakan saya sudah memiliki ketakutan yang sama. Yang pertama, saya memiliki ketakutan yang sama, yaitu saya merasa nanti grammarnya salah, grammarnya tidak baik dan benar, pilihan katanya seperti itu, bahasanya simple-simple saja. Nah, lalu ketika tulisan saya dibaca supervisor, nah ternyata berbeda sekali cara meresponnya. Respon mereka sangat memotivasi ya. Jadi kamu sudah membuat poin-poin yang bagus, nanti kamu baca lagi, nanti ditambah begini, begini, begini. Jadi seperti saya orang pintar sedunia ya, kalau sudah berhadapan dengan native speaker ya, ternyata oh iya ya, kita ini dihadapkan dengan native speaker and non-native speaker itu beda. Padahal produknya sama, produk bahasa Inggris atau bahasa Arab. Nah, di situ saya menyadari bahwa oh, ternyata belajar bahasa itu yang penting itu ekspresi dari apa yang ada dalam pikiran kita. Bagaimana kita mengkomunikasikan ide kita pada lawan bicara kita. Nah, itu kan kompetensi-kompetensi sosio-linguistik, pragmatik kan masuk di situ ya. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang tentunya akan memberi warna tersendiri dalam perjalanan kita sebagai praktisi bahasa asing. Ya, pasti saya menjadi seperti ini itu sudah mengalami proses pembelajaran yang bertahun-tahun, gitu kan. Artinya bagaimana saya merespon bahasa asing saat ini itu kan juga dipengaruhi oleh proses pembelajaran kita. Sekarang kan sudah marak ya anak-anak kecil sudah berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya di sekolah-sekolah PAUD atau playgroup itu kan ya. Nah, saya termasuk tidak yang fanatik, walaupun saya praktisi bahasa asing, tapi saya tidak fanatik dengan hal itu. Anak akan memiliki kapasitas bahasanya pada saat yang tepat ya. Kalau terlalu dini juga tidak baik. Karena L1-nya itu belum kuat. Jadi kita sebagai praktisi bahasa juga harus bijak juga ya, tidak mengikuti arus ya, tidak mengikuti mainstream. Artinya juga ikut-ikut sekolah bahasa asing sejak dini ya. Artinya kita mantapkan juga anak-anak kita dengan L1. Artinya kan selama ini ada prestis tersendiri ya kalau anaknya berbahasa Inggris contohnya ya. Saya sendiri sebagai praktisi bahasa Inggris tidak memandang itu sebagai sebuah prestis ya, sebagai sebuah kebanggaan. Tapi nanti ada masa-masa tertentu anak akan mapan diberi bahasa asing. Nah, itu sekarang saya ingin mendengar cerita-cerita dari adik-adik mahasiswa. Oke. Jadi pasti memiliki cerita yang luar biasa, terutama dikaitkan dengan dimensi-dimensi dalam komunikatif kompetensi. Kompetensi komunikatif yang minggu lalu. Monggo siapa yang ingin mengawali? Ya. Saya mau tanya. Kan Ustazah kemarin menjelaskan kalau pembelajaran kelas bahasa itu dikategorikan menggunakan placement test, ya kan? Nah, jadi kan gini Ustazah, di UIN Malang, di UIN kita kan di S1 itu ada placement test untuk mengkategorikan kelas PKPBA. Nah, setahu saya, teman-teman kelas saya juga teman-teman saya yang kebanyakan itu bisa bahasa Arab, mereka itu ngikutin placement testnya itu malah di aur gitu loh, Ustazah.
Padahal kan nggak tahu kalau placement test itu mengkategorikan sesuai kemampuan mereka. Tapi kalau dulu kan mungkin MTS saya di MTS itu lebih anaknya ke oh ya wes sesuai kemampuanku nanti aku masuk ke kelas apa gitu. Tapi semakin ke sini besar itu kita malah berpikiran semakin kayak males. Oh nanti nek malah aku masuk kelas tinggi, masuk kelas tinggi semakin sulit. Padahal kan itu mengembangkan kemampuan mereka. Kayak gimana ya? Mencetak orang kayak gitu. Iya, intinya ya itu tadi placement test itu kan tujuannya to place ya, to place. Namanya placement. Place itu kan menempatkan ya. To place itu menempatkan seseorang dengan levelnya. Kalau teori linguistik, teori belajar bahasa itu yang menurut Krashen itu, Stephen Krashen itu kan input plus one itu ya, comprehensible input ya. Comprehensible input itu berarti input yang masuk itu sudah di atas kemampuan dia harusnya. Plus one itu adalah dia posisinya kan 1 ya. Nah, ketika dia sukses mengikuti placement test, berarti dia akan mendapatkan input yang di atas dia. Jadi dia tidak akan rugi. Nah, kalau placement testnya tidak ditangani secara tepat, memang akhirnya mahasiswa kan harus ngawur. Nah, padahal dia mestinya bisa dan harus mendapatkan input yang lebih dari posisi dia saat itu. Nah, itu yang maksudnya bahwa comprehensible input itu adalah input yang harus lebih 1 tingkat plus one itu loh. 1 tingkat di atas kemampuan dia. Saya bisa masuk. 1 di atas kemampuan dia. Makanya perlu bukan sadarkan ya, artinya perlu dibuat sebuah mekanisme yang tepat tentang placement test tadi. Karena kalau menurut teorinya begitu, Mbak. Jadi orang belajar bahasa itu ada comprehensible input plus one tadi. Jadi input yang masuk itu harus di atas posisi dia. Kalau posisi dia ternyata posisinya di skor 50, nah berarti kan yang masuk harus di atas itu nanti. Input yang diberikan dosen, input pembelajaran, materinya itu di atasnya itu. Kalau sama saja, jadi dia tidak berkembang ya. Jadi plus one-nya tidak ada. Itu menurut Krashen-nya. Jadi mungkin nanti Mbak Alfi bisa membuat sebuah evaluasi ya, bagaimana sistem placement test itu berdampak pada proses pembelajaran. Ya, kuatirnya placement kan jenis tes kan macam-macam ya, Mbak ya. Ada diagnostic test, ada tes untuk mendiagnosa seseorang. Oh, dia bakatnya di sini, ya. Ada placement test untuk menempatkan seseorang. Ada entrance test, ujian masuk. Oh, dia masuk UIN, kan ya. Ingin masuk UIN, dia masuk jenis kategori entrance test, ya, tes yang diperuntukkan untuk seseorang supaya bisa masuk ke dalam sebuah sistem pembelajaran tertentu. Ya, kan tes macam-macam, ada psikotes, ada dan lain sebagainya. Jadi ini menarik kalau Mbak Alfi galau tentang masalah placement test, itu sudah menjadi inspirasi, mungkin tertarik untuk ditulis di dalam tesis ya. Jadi kan berangkat dari kegalauan kita juga ya meneliti itu ya. Saya kok galau masalah ini ya. Nah, kalau sudah begitu cari inspirasi dari artikel, jangan mencari inspirasi dari tesis. Ya, ini sebuah tips ya. Kalau ada adik mahasiswa ingin menuliskan tesis nanti, jangan mencari inspirasi topik itu dari tesis-tesis sebelumnya, tapi carilah inspirasi itu dari artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Contohnya, yang penting adik-adik sudah punya bidang studi yang akan digarap. Itu paling penting. Saya bidang studinya, saya ingin istimewa, Bu. Saya ingin kalam. Ya udah, kalam yang apa? Aspek dari kalam
Yang mana yang ingin saya teliti? Jadi bidang studinya harus tegak dulu, ya. Setelah itu mencari inspirasi dari artikel-artikel yang sudah dipublikasikan. Jadi itu Mbak Alfi intinya, jadi ya bahwa maksud placement test itu untuk memberikan comprehensible input plus one tadi. Ketika dia di level basic, nah berarti kan dia akan satu tingkat di atas basic. Kalau 2 tingkat di atas basic juga salah juga, ya. Kalau 1 tingkat di bawah basic juga salah, nanti mengulang-ulang gitu. Jadi intinya plus one, ya. Plus one itu tambah 1 dari basic level yang dia miliki. Itu comprehensible inputnya Stephen Krashen, ya, salah satu tokoh linguistik juga. Iya. Monggo. Nggak salah. Nggak, jadi kayak teman saya tuh harusnya yang apa ya? Mereka tuh sebenarnya pinter-pinter gitu loh, salah. Tapi di mungkin di kelas di kelas atas udah belajar gimana caranya udah sampai kalimat yang panjang-panjang, tapi mereka malah masih belajar padat dan pendek-pendek di kelas dasar gitu. Iya, kan jadi inputnya jadi di bawah dia, kan rugi dia ya. Ya, jadi input yang masuk mestinya sudah di atas kemampuan dia yang ada saat ini. Nah, itu mungkin juga salah satu evaluasi Mbak Alfi ya. Mungkin mahasiswanya sendiri perlu digali tuh pengalamannya. Kenapa kamu termasuk, dia mungkin sadar ya, saya posisinya A, tapi saya ngawur-ngawur aja. Apa motivasi di balik itu? Masih ada sesuatu juga ya. Nah, kasihan juga anak-anak yang seperti ini kalau tidak diarahkan dengan baik. Ya. Jadi dia pasti punya pengalaman menarik itu. Kalau Anda tertarik untuk mengungkapkan pengalaman mahasiswa yang seperti itu sudah jadi penelitian. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, penelitian itu di bawah payung kualitatif dengan varian penelitian narasi. Pasti mereka punya narasi-narasi yang luar biasa. Sehingga nanti rekomendasinya Mbak Alfi untuk mengambil kebijakan adalah placement test itu harus memang benar-benar dikembalikan kepada esensinya, ya, bukan sebagai formalitas belaka. Monggo silakan kita sharing terkait dengan pembelajaran bahasa yang kita alami ya, bisa sebagai pembelajar atau sebagai pengajar, silakan. Pasti menarik. Dari siapa dulu, Alfi? Nurdiana, Nurdiana, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan pengalaman Anah mengajar dan berdasarkan Anah belajar tentang bahasa Arab, khususnya itu di bidang kalam atau mahal kalam. Yang pertama, di saat Anah mengajar mahal kalam, asumsi yang Anah berikan kepada siswa itu yang penting kita bicara, jangan dulu memperhatikan masalah nahwu dan sorof. Karena jika misalkan memperhatikan sangat terhadap nahwu sorof itu akan menjadi penyebab mereka tidak pede dan menyebabkan mereka mandek dalam berbicara. Setelah bicara kemudian tidak sesuai dengan qawaid lalu diam. Oleh karena itu asumsi yang selalu saya tekankan kepada anak-anak yaitu berbicaralah, jangan dulu memperhatikan masalah qawaid al-wawiyah begitu. Namun di tengah-tengah mereka bicara, misalkan ada yang salah, langsung ditegur, yang benar gini-gini. Lalu praktek selanjutnya mereka itu langsung memperbaiki sehingga akhirnya insya Allah kebanyakan bisa berbicara dengan baik walaupun qawaidnya masih proses pentataan dengan rapi saja begitu. Iya, yang kedua, di saat anak itu mengajar tentang mahar kalam yaitu mengenai logat atau ada itu aksen, logat ya? Aksen. Yes. Apa itu? Aksen. Lahjat. Ya, lahjah atau logat. Dialek ya. Ya, dialek. Dialek itu karena anak itu bertempat atau berdiam di Madura, jadi kebanyakan anak-anak itu menggunakan logat bahasa Madura walaupun bicaranya lancar pakai bahasa Arab. Nah, begitu. Walaupun memang ada materi khusus untuk tahsinul qiraah, yaitu bagaimana bisa menirukan artikulasi atau lahjah yang baik sesuai dengan natik Arab.
tapi sulit. Karena apa? Karena faktor lingkungannya, lingkungan Madura. Gitu, Ustazah. Itu pengalaman. Iya. Jadi Ya. ada dua hal ya. Oke. Oke, kemudian yang ketiga berdasarkan Ana belajar. Ana belajar pernah ikut kursus di Darul Luwah Wadakwah Pasuruan, yang mana guru-guru atau ustadz-ustadz di sana kebanyakan dari natik asli, Ustazah, atau sudah pengalaman belajar di Mesir berapa tahun, di Yaman dan lain sebagainya. Sehingga lahjah yang digunakan, masya Allah, kayak orang-orang asli. Jadi beda dengan logat di Madura pas Ana ngajar dan di saat Ana belajar. Gitu, Ustazah. Nah, itu Ustazah. Kelas sudah. Oke. Oke, jadi pengalamannya banyak ini sebagai guru dan pembelajar ya. Baik, itu tadi menarik. Yang penting bicara dulu. Nah, tetapi intinya kita tidak bisa melupakan aspek ketepatan juga ya. Karena kan ada dua sisi sekarang ini ya, antara ketepatan dan kelancaran ya. Akurasi dan fluensi. Itu dalam belajar bahasa dulu memang metode tradisional itu kan fokusnya pada ketepatan ya, harus tepat. Nah, kemudian di abad 20-an masuk dimensi kelancaran. Ya, tepat dan lancar. Itu sudah mulai masuk. Ada dua perspektif, akurasi dan fluensi. Ya, jadi intinya keduanya sama pentingnya, tapi bagaimana kita memulainya itu tergantung konteks tadi ya. Ternyata anak-anak saya untuk menumbuhkan percaya diri, saya dahulukan fluensi dulu Bu, lancar dulu, baru nanti saya perbaiki akurasinya. Ya, that's okay ya. Tapi keduanya tetap harus diberikan ya. Lalu yang tentang lahja tadi, ya memang sulit ya. Kita tuh banyak Maduris English itu banyak, Pak. Javanese English itu banyak. My English is very Javanese ya. Bahasa Inggris saya itu sangat Javanese ya. Sumber sari English itu banyak juga. Jumberjo Arabic itu juga banyak. Artinya begini, memang itu aspek budaya masuk. Orang Malaysia tuh kalau kita lihat bahasa Inggrisnya tuh ya Pak, masuk juga lahja Melayunya masuk, it's okay lah. Nah, kayak gitu tuh masuk. Walaupun yang diungkapkan bahasa Inggris, apalagi orang Vietnam. Di Australia itu kalau sudah ketemu orang Vietnam itu rusak sudah. You go where? You go where? Saya enaknya sendiri tanya, kamu pergi kemana? You go where? You go where? Lalu orang Bangladesh itu kalau bicara open the door, clean itu jadi kilin. Oh, itu teman bicaranya itu juga butuh effort juga ya untuk memahami itu. Nah, ini memang kalau dalam bahasa Inggris itu ada fenomena World Englishes. Ya. World Englishes itu bahasa Inggris yang mendunia. Jadi kita memang akan memiliki variasi-variasi bahasa Inggris yang bermacam-macam tadi. Dari orang Vietnam, orang Bangladesh, orang Indonesia, belum yang Singaporean English ya, belum yang Japanese English ya. Ya, English versi Singapura, English versi Jepang. Orang Jepang itu kan termasuk sulit untuk belajar bahasa asing itu. Robot itu ya mereka bilang robot tuh ya, supermarket tuh, nah itu ya. Supermarket jadi supermarket tuh ya. Sesuai dengan itu kelokalan mereka. Nah, ada fenomena itu Mbak kalau di dalam bahasa Inggris itu World Englishes. Jadi standar bahasa Inggris yang mana sekarang itu juga sudah mulai luntur. Artinya kan everybody speaks English sekarang kan ya. Semua orang tuh berbahasa Inggris sekarang. Jadi dulu standar Inggris itu kan British sama Amerika, ya US sama Inggris gitu ya. Tetapi sekarang dengan meleburnya aspek-aspek budaya dalam sebuah komunitas itu, jadi kepemilikan bahasa Inggris itu juga sekarang sudah bukan menjadi isu utama, the ownership of English. Ya, kepemilikan bahasa Inggris itu miliknya siapa sih? Sekarang kan menjadi lingua franca ya, bahasa universal. Nah, saya kira fenomena di bahasa Arab juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi kita tetap punya standar tadi kan ya. Hanya standar itu kita gunakan sebagai acuan, bukan sebagai ini harus seperti yang saya bicarakan tadi. Bicaralah dan menulisnya secara native.
bukan seperti native. Kalau seperti native tidak akan bisa. Artinya kita akan frustasi, ya. Siswa kita juga akan frustrasi. Tapi bagaimana menulis secara native? Kan ekspresi dalam bahasa Indonesia sama bahasa Arab kan beda ya. Bahasa Inggris juga begitu. Ada ekspresi-ekspresi yang memang seperti secara native itu harus kita lakukan. Ya, kita tidak bisa memaksa juga. Saya beberapa tahun, ya, beberapa angkatan itu mengajar mahasiswa Australia yang belajar di fakultas kita selama 6 minggu belajar bahasa Indonesia. Nah, itu memang ya sulit. Ada ekspresi-ekspresi yang belum mereka dapatkan, ya. Bagaimanapun kita pemilik bahasa Indonesia itu, tetapi mereka sudah pada posisi-posisi secara bahasa Indonesia, mengungkapkan sesuatu secara bahasa Indonesia. Tidak mungkin bisa meniru seperti Bugaluh, tetapi mereka itu tadi berusaha untuk ala, ya, menulis ala native, ya. Kalau bahasa sekarang kan ala, ya, ala native atau versi native atau secara native, bukan seperti native. Ya, itu terkait dengan lahja yang tadi banyak native seperti native speaker, ya. Saya kira itu kan exposure, ya, exposure yang mereka dapatkan karena pernah belajar di negara-negara di mana bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Oke, monggo selanjutnya. Saya Ustazah. Mutiara. Oke. Ya. Ya, langsung saja. Kebetulan saya pernah dan sedang diberi jam pelajaran itu malam. Jadi ketika setelah Isya itu ada 2 JP. Satu JP-nya sekitar 45 menit untuk SMA karena di Ma'had kita belajarnya malam. Waktu itu pembelajaran bahasa Arab. Jadi untuk kelas 10-11 itu pembelajaran Ma'had, dan kelas 12 itu sendiri tidak mengikuti pembelajaran Ma'had, tapi mengikuti pembelajaran bisa PTN untuk mempersiapkan kelulusan dan masuk universitas. Nah, karena anak-anak, kebetulan saya mengajar kelas 10, dan kelas 10 sendiri sudah seharian belajar di sekolah dari pagi sampai sore, jam 4-an. Jadi seluruh tenaganya dihabiskan di sekolah sehingga pembelajaran Ma'had itu hanya tersisa capeknya. Jadi ketika pembelajaran Ma'had itu mereka sudah capek, sudah bosan untuk belajar. Kemudian saat pembelajaran Ma'had di malam hari itu tidak lain karena laptopnya itu tadi tidak boleh dibawa ke Ma'had, dibawa di sekolah. Kemudian mereka itu menggunakan sela-sela waktu itu kadang diam-diam membuka laptop di bawah loker gitu. Jadi saya sebagai guru pengajar di situ agar anak-anak tidak bosan dan tidak tidak menyembunyikan laptop di bawah meja, itu saya adakan game, permainan, segala macam permainan agar mereka tidak bosan. Nah, suatu hari itu mungkin karena anak-anak sedang semangat-semangatnya dan menikmati permainan, kebetulan kelas saya itu di lantai 3 dan di lantai 2 itu ada kelas 12. Jadi anak-anak di kelas itu saking senangnya, saking enjoy menikmati game dengan belajar, itu sampai lompat-lompat dan teriak-teriak. Kemudian saya beberapa kali ditegur oleh anak-anak kelas 12 bahwasannya kelas 12 itu sedang belajar untuk tryout dan lain sebagainya. Kemudian hari itu berlalu, kemudian hari berikutnya saya gunakan metode atau strategi permainan juga. Ditegur lagi oleh anak-anak, bahkan sampai ditegur oleh guru, tapi menyampaikannya lewat anak-anak kelas 12. Kemudian setelah pulang dari kelas tersebut, saya dipanggil oleh kepala pengasuh saya, kepala pengasuh putri, itu ditanya atau dikonfirmasi apakah benar tadi anak-anak di kelas itu sampai teriak-teriak dan lompat-lompat di kelas sampai mengganggu kakak-kakaknya yang kelas 12 sedang belajar
untuk mempersiapkan ujian dan lain-lain. Saya jawab, iya benar gitu. Kemudian saya bingung di situ karena ketika anak-anak diajak pembelajaran bahasa Arab hanya monoton untuk mengikuti keterampilan dan lain-lain, kalam itu ya gitu-gitu saja, qiraah gitu-gitu saja. Terus saya harus memodifikasi bahwa anak-anak harus enjoy mengikuti pembelajaran, bahwa pembelajaran bahasa Arab di malam hari itu juga menyenangkan dengan cara game dan lain-lain. Tapi posisinya karena mungkin anak-anak terlalu heboh dan lain sebagainya, maka saat setelah ditegur tersebut, saya di lain hari tidak ada permainan, cuman tidak terlalu membahagiakan anak-anak. Jadi anak-anak itu pada protes gitu. Ustazah nggak menyenangkan itu pembelajarannya, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh lompat-lompat gitu. Jadi anak-anak bosan lagi mengikuti pembelajaran bahasa Arab lagi. Jadi posisi saya di sini itu sebenarnya imbang bagaimana memodifikasi pembelajaran di kelas, sedangkan ada teman kelas yang lainnya atau kakak-kakak yang sedang ikut belajar juga, seperti itu saja. Jadi bingung bagaimana memodifikasinya. Ya, pembelajaran kelas 11, 10, 11 itu kan berarti SMA ya, SMA kelas 1, 2 ya. Ya, anak-anak SMA itu kan sudah masuk ke adult ya, adult learning ya. Saya kira games masih relevan, boleh. Nah, ada buku yang membahas tentang gaming dalam pembelajaran bahasa, khusus bahasa Inggris itu ada buku itu. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dalam mengkaji tentang game ini juga banyak sekali manfaat yang diperoleh dalam game tadi. Memang game kalau untuk anak SMA porsinya memang tidak harus sama seperti anak yang young learners ya, pembelajar yang anak-anak kecil itu sudah beda. Kalau young learners yaitu TK, SD itu memang harus banyak game. Tapi kalau ketika di SMA sudah dikurangi porsinya. Jadi memang harus disadarkan juga bahwa tidak setiap pembelajaran atau setiap pertemuan itu ada game. Walaupun efek game itu luar biasa. Untuk anak-anak TK, efek game seperti lagu, lalu tebak kata dan lain sebagainya itu untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa asing yang dipelajari. Ya, tetapi kalau untuk anak SMA itu sebagai icebreaker saja, sebagai selingan. Tapi intinya mereka targetnya adalah bisa berkomunikasi karena mereka sudah dipersiapkan menjadi global citizen ya, masyarakat global. Nah, SMA itu kan akan memasuki dunia global. Nah, fungsi bahasa asing di situ yaitu untuk membantu mereka berkomunikasi secara global. Beda dengan yang anak-anak yang learners tadi. Kita tuh punya kajian English for Young Learner, bahasa Inggris untuk pembelajar anak-anak. Ya. Nah, itu targetnya bukan untuk mengajak mereka berkomunikasi, tapi menumbuhkan rasa senang saja. Beda dengan untuk anak SMA. Jadi nanti kalau siswanya ada permintaan game boleh, tapi tidak setiap pertemuan akan ada game, karena memang mereka harus disadarkan bahwa saat ini transisimu adalah untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Ya, jadi memang belajar bahasa asing ini alat komunikasi buat kamu, bukan sebagai bahasa tambahan yang untuk for fun, bukan. Ya, walaupun kita punya joyful learning itu ada Mbak, pembelajaran yang menyenangkan itu ada. Tetapi tentunya formatnya juga tidak harus murni game, tapi bisa diformat dengan yang lain. Okay. Itu Mutiara tadi. Ya, ini kan pengalaman yang menarik ya dari adik-adik mahasiswa. Saya kira pengalaman ini bisa dikoleksi lalu dijadikan data. Kalau Anda tertarik, karena siapa yang akan mengkoleksi pengalaman kita kalau bukan kita sendiri ya. Oke, lanjut. Saya mau coba Ustazah. Ya, Mas Hasan, syukur. Oke, saya pengen sharing terkait dengan pengalaman saya daripada learning by doing dari pembelajaran bahasa Arab itu sendiri, Ustazah. Jadi alhamdulillah untuk selama ini sudah diberi kesempatan untuk mengajar
di berbagai tingkatan, artinya sudah ada sedikit pengalaman di mengajar bahasa Arab dari mulai tingkat SD maupun sampai dengan tingkat kampus gitu. Jadi untuk mahasiswa seperti itu. Waktu di SD, di SMP, di SMA, juga di tingkat mahasiswa. Secara umum permasalahan yang memang mendasar ke semuanya yang ada di setiap tingkatan yaitu adalah kepercayaan diri mereka terhadap bahasa Arab itu sendiri, karena ada bandingan daripada bahasa Arab itu sendiri, diantaranya ada bahasa Inggris. Jadi mereka lebih menganggap dan lebih pede, lebih percaya diri ketika mereka belajar bahasa Inggris daripada bahasa Arab itu, karena memang ungkapan dari mereka itu sendiri. Itu mungkin secara umumnya. Adapun secara masing-masing tingkatan itu permasalahannya, yang pertama mungkin yang saya alami untuk di tingkatan SD itu sendiri. Jadi gini Ustazah, waktu di tingkatan SD itu kan kebetulan saya di SD-nya di mana bahasa Arab itu merupakan salah satu keunggulan daripada SD tersebut. Dan ada dua jenis kategori, bahasa Arab di sini. Ada bahasa Arab kurikulum dan juga ada bahasa Arab unggulan. Bedanya apa? Bahasa Arab kurikulum dengan bahasa Arab unggulan. Jadi bahasa Arab kurikulum di sini bahasa Arab di mana pembelajarannya itu terpacu terhadap kurikulum yang diberikan oleh pemerintah seperti itu. Sedangkan untuk bahasa Arab unggulan itu yang materi-materinya diserahkan kepada lembaga itu sendiri. Nah, yang jadi permasalahan untuk di tingkat SD itu, Ustazah, karena kebetulan saya mengajar itu kebagian yang di kurikulum. Nah, yang jadi masalahnya itu di tingkat SD ini, mungkin kalau untuk secara metode ke semuanya, alhamdulillah saya coba menerapkan pan-Arabik, artinya Arabik yang menyenangkan untuk menimbulkan itu sendiri ya, rasa ya jenuh dan lain sebagainya. Nah, ada masalah terkait dengan mengajarnya. Jadi gini, salah satu kekurangan yang belum dimiliki oleh anak-anak itu diantaranya, mungkin waktu itu saya mengajar di kelas 1 SD. Di kelas 1 SD itu mereka belum bisa membaca pun belum lancar, apalagi menulis pun belum lancar. Tapi mereka dihadapkan dengan tuntutan bahwa mereka selain harus bisa mengucapkan, mereka juga harus bisa menuliskan seperti itu. Jadi ya salah satu diantaranya mereka belum bisa menulis, tapi ada ketika tes ujian itu diantaranya mereka harus bisa menulis. Padahal mereka baru tahu bagaimana pengucapannya saja. Jadi secara bacaannya benar tulisannya, tapi secara bacaannya benar, tapi secara tulisannya itu berbeda. Contohnya Contohnya seperti kitaban atau kitabun. Jadi kitabun. Jadi harusnya tanwin jadi nun mati seperti itu. Jadi secara pembacaannya benar tapi secara tulisannya itu berbeda seperti itu. Jadi ketidakcocokan antara mungkin di sini evaluasinya ketidakcocokan antara tuntutan yang harus dikuasai dengan keadaan anak-anak seperti itu, dengan kemampuan anak-anak seperti itu. Nah, adapun untuk di tingkat SMP dan di tingkat SMA, waktu itu saya mengajarinya bahasa di lembaganya bukan lembaga yang negeri, artinya swasta, di mana waktu itu pembelajaran bahasa Arab itu bukan merupakan bahasa Arab yang berbasis kurikulum, artinya terpacu kepada kurikulum. Dan di sini lebih ke basic Arabic, pembelajaran secara Arabic basic mendasar gitu. Jadi ya model yang diterapkan pun juga jadi kita modulnya sendiri, cuman mereka jadi gini Ustazah, yang mereka lebih suka itu ketika mereka mengucapkan, ya udah yang penting yang diucapkan itu, yang penting orang ketika kita mengucapkan itu paham gitu, nggak sesuai dengan grammar dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan permasalahan tadi yang disampaikan oleh Mbak Mutiara, justru kebalikan, memang saya waktu itu pembelajarannya itu tidak bisa kita pembelajaran itu untuk membuat mereka nyaman. Pembelajaran bahasa Arab itu tidak bisa mereka belajar di kelas. Jadi kita sistemnya itu belajar outdoor saja.
Jadi kita belajarnya outdoor, jadi belajarnya di luar, nggak di kelas. Karena di kelas itu ruangnya lebih sempit gitu, geraknya lebih sempit seperti. Jadi untuk menarik mereka, kita game pun lebih mudah dan lain sebagainya. Kita lebih ke outdoor seperti itu untuk mensiasati supaya mereka tidak jenuh. Dan juga waktu itu antara guru dengan guru yang lainnya saling berlomba. Bagaimana nih kita supaya pembelajaran kita tuh lebih banyak disukai anak-anak. Jadi kita sesama guru pun juga berlomba bagaimana anak-anak lebih senang gitu. Jadi apa ya, bahasa Sundanya sih parame-rame, apa ya, siapa yang paling gembira gitu, siapa yang paling bagus, apa ya, siapa yang paling pembelajaran lebih menarik seperti itu. Jadi setiap guru pun juga tidak saling menyalahkan, kamu jangan gini, tapi justru terpacu dengan itu. Nah, adapun untuk di tingkatan mahasiswa Ustazah, karena kebetulan waktu itu jadi mengajar mereka yang mengajar mahasiswa itu sesama mahasiswa bahasa Arab. Cuman di sini karena kebetulan kita kakak tingkat semester 7, jadi kita mengajar anak-anak mahasiswa yang adik kelas yang baru masuk semester 1 seperti itu. Nah, waktu itu saya dapati dari mereka itu, mereka banyak yang merasa saya itu salah jurusan masuk bahasa Arab itu seperti itu. Jadi mereka ya nggak tahu saya tuh masuk bahasa Arab itu bukan keinginan sendiri, sehingga makanya ini kenapa adanya kan waktu itu namanya tutor sebaya ya Ustaz ya. Jadi menjadi tutor tapi untuk satu mahasiswa ini. Jadi supaya mereka juga yang adik kelas inilah tahu gimana sistem dan lain sebagainya. Dan setelah ditanya mereka ya banyak juga yang mengatakan bahwasanya sebenarnya kita tuh sebenarnya saya masuk bahasa Arab itu ya mungkin salah jurusan atau terpaksa dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan mereka tidak pede dan lain sebagainya ketika pembelajaran bahasa Arab saja gitu. Syukran. Oke, jadi komplit ya tadi berbagai level ya. Yes, ya level anak-anak itu kan memang intinya bahasa asing untuk mereka beda ya ketika kita menerapkan. Saya sedikit sharing untuk yang anak-anak, contohnya itu. Jadi ini waktu saya ngisi materi untuk guru-guru TK. Jadi memang benar, anak-anak itu nggak bisa kita paksa untuk belajar bahasa asing sebelum L1-nya mapan. Apalagi kelas 1 itu kan L1 belum mapan. Kelas 1 itu baca tulis literasi dalam bahasa Indonesia sendiri, mereka masih butuh penguatan kan. Nah, ketika kita masukkan bahasa asing itu sifatnya untuk for fun saja. Jadi saya juga kasihan ya. Karena kalau menurut Renat Kasali itu kan kita nggak mau menciptakan generasi yang bingung bahasa. Ya, generasi bingung bahasa itu bahasa daerah tidak bisa, bahasa Indonesianya kacau, bahasa Inggris atau bahasa asingnya terbata-bata. Nah, artinya kita harus mengembalikan fungsi-fungsi bahasa. Ini sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu kan. Fungsi bahasa ibu itu fungsinya apa? Fungsi bahasa nasional, bahasa Indonesia itu apa? Fungsi bahasa asing, yaitu dalam hal ini bahasa Arab dan bahasa Inggris itu apa? Nah, sehingga kita ketika menempatkan fungsi-fungsi bahasa itu secara tepat, nah, pembelajaran bahasa asing di negeri kita tuh sampai detik ini kan juga masih masalah klasik ya. Zaman saya dulu kecil sampai sekarang, kalau pembelajaran bahasa asingnya itu tidak ada dampak secara signifikan. Anak-anak sekarang tuh belajar dari YouTube, dari sosial media yang lainnya. Nah, tidak banyak yang diberikan dari kelas. Artinya kan berarti memang harus ada orientasi ya di ada transisi, ada transformasi pembelajaran. Nah, ketika kita mengembalikan fungsi bahasa tadi, saya kira kita tidak akan banyak membebani siswa juga. Jadi bahasa ibu itu untuk karakter ya, pembentukan karakter, bahasa Indonesia untuk mempersiapkan generasi trilingual ya, generasi multilingual ketika mereka berada di fase remaja ya. Bahasa Indonesianya mapan berarti kan mereka kita persiapkan untuk menjadi generasi bisa trilingual, bisa multilingual. Karena bahasa Indonesianya itu dasar ya, bahwa dasar untuk menjadi bilingual atau trilingual.
Kalau bahasa Indonesianya kacau, saya kira target untuk menjadi bilingual itu juga tidak mudah untuk dicapai. Lalu bahasa asing ini untuk mempersiapkan mereka melakukan komunikasi global dan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi, gitu kan ya, kalau bahasa asing sifatnya ya. Nah, ada beberapa mitos di sini, mitos dan miskonsepsi, Mas, tentang belajar bahasa asing. Mitos dan miskonsepsi atau kesalahan konsep itu adalah anak-anak children learns L2 quickly and easily. Anak-anak belajar bahasa kedua itu lebih cepat dan lebih mudah. Itu bisa menjadi mitos. Memang faktanya lebih mudah, tapi lebih cepat hilang juga, ya. Jadi saya kok optimis ya, optimisnya begini, anak-anak yang sejak kecil bahasa Inggris pasti di usia-usia tertentu kalau lingkungan bahasanya tidak mendukung, hilang bahasa asingnya, ya. Jadi ya, ada tamu. Maaf, ada tamu tadi sebentar. Nah, ini ada mitos. Oke, Waalaikumsalam. Nah, ada mitos bahwa anak-anak belajar bahasa kedua itu lebih cepat dan lebih mudah. Ini saya buktikan. 3 anak saya itu kan saya bawa ke Australia semua. Yang pertama, kedua itu bahasa Inggrisnya sampai detik ini bagus, masih bagus. Yang pertama sudah berumah tangga, yang kedua sedang mahasiswa. Tapi mereka belajar memperoleh bahasa Inggris kala itu di Australia itu kan sudah mapan, kelas 2 sama kelas 4 itu kan bahasa Inggrisnya sudah bagus. Nah, yang ketiga itu yang kasihan. Dia saya bawa itu usia PAUD, ya, usia 4 tahun. 4 tahun playgroup lah. Belum bisa baca tulis bahasa Indonesia. Dia stres di sana, bingung. Karena di lingkungan playgroup-nya itu semuanya bahasa Inggris. Ya, orang-orang Australia sana, gurunya juga orang Australia. Jadi dia saya mengalami kasihan secara psikologis dia itu berat, masuk di playgroup itu berat. Kalau TK kan di Australia tidak wajib. TK itu seminggu 3 kali saja dan tidak wajib. Jadi anak-anak bisa langsung ke kelas persiapan. Preparatory kelas itu di SD itu ada kelas persiapan, mereka belum bisa baca tulis, tapi boleh masuk SD saat itu. Jadi itu bedanya. Saya 3 anak itu, saya yang nomor 3 itu benar-benar merasa juga kasihan juga, karena belum mapan. Nah, ada mitos-mitos seperti itu. Mitos yang kedua, the younger the child, semakin muda anak itu atau semakin kecil anak itu, the more skilled in inquiring L2, semakin terampil dalam memperoleh bahasa kedua. Itu miskonsepsi dan mitos, tidak benar. Ya, dulu kan kita sering semakin kecil semakin bagus kan ya. Ternyata itu patah oleh pengalaman-pengalaman di lapangan. Semakin kecil semakin kasihan. Itu semakin. Jadi kemudian ada mitos ketiga, the more time students spend in L2 context, semakin banyak siswa menghabiskan waktu di dalam konteks bahasa kedua, semakin cepat mereka memperoleh bahasa tersebut. Nah, ini ketika kita bawa ke Australia,
dengan posisi L1-nya belum mapan kan juga tidak menjamin cepat. Ya. Kalau L1-nya mapan, anak saya yang pertama kedua itu kan sudah mapan, cepat dan bisa menyimpan kemampuan bahasa asingnya dengan bagus sampai detik ini. Ya, jadi mereka bisa menulis bahasa Inggris, mengekspresikan bahasa Inggris dengan sangat lancar ya. Nah, miskonsepsi yang berikutnya, anak-anak memperoleh bahasa kedua itu ketika mereka bicara. Ya, nah, ini sebuah miskonsepsi atau mitos. Ketika mereka bicara, mereka padahal berbicara belum tentu memahami. Seperti tadi Mas yang disampaikan Mas Hasan tadi, tulisan sama pengucapan kan beda. Nah, ini kan ada mitos seperti itu. Ada mitos yang terakhir ini, semua anak belajar bahasa asing itu dengan cara yang sama. Itu mitos yang keliru juga. Anak-anak beda-beda. Ada anak yang tipenya total physical response, yang senang melibatkan fisik. Ya. Ada anak yang audio, nah, kan beda-beda. Yang melalui lagu itu senang. Ada yang audio visual, ya harus mendengar dan melihat, kan beda-beda juga. Nah, ini beberapa miskonsepsi. Saya kira ini akan terbawa pada sistem pembelajaran kita. Nah, ini loh yang perlu kita pahami antara lingkungan bahasa pertama dan lingkungan bahasa kedua. Ya. Kalau lingkungan bahasa pertama kan memang konteksnya sudah kuat sekali. Saya belajar bahasa Indonesia di Indonesia sangat kuat sekali ya. Dan mereka mengalami dalam dunia yang nyata yang lebih autentik. Ya. Akhirnya mereka motivasinya tinggi. Nah, itu yang harus kita pegang teguh. Jangan samakan lingkungan bahasa pertama dan lingkungan bahasa kedua itu sama. Kalau kita samakan akhirnya kacau balau tadi. Nah, ketika lingkungan L2 ini bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, atau bahasa asing lainnya. Nah, bahasa yang kita ajarkan itu memang decontextualize, ya. Konteksnya memang sangat minim, karena kita belajar bahasa Arab di Indonesia kan minim konteksnya ya, rangsangan-rangsangan bahasanya juga minim. Nah, itu yang harus kita cermati. Karena minim berarti kita standarnya juga tidak boleh sama. Belajar bahasa kedua dengan bahasa pertama itu harus sama juga ya. Salah juga kita nanti ya. Kemudian di dalam kelas bahasa itu digunakan secara artifisial kan ya. Bahasa Arab, bahasa Inggris itu kan jadi artifisial saja. Tidak nyata ya. Tidak nyata itu yang harus kita perhatikan ya. Kemudian akhirnya siswa kita tidak pede, tidak termotivasi seperti tadi bahasa Arab sebenarnya bukan jurusan saya, Bu. Nah, ini mungkin tuntutan pendidikan kita yang menyamakan antara lingkungan L1 dan L2 itu. Akhirnya anak-anak itu merasa tidak termotivasi ketika belajar bahasa Arab. Nah, akhirnya pembelajaran bahasa asing kita tidak bagus lah ya kalau saya koreksi ya sejauh ini. Nah, akhirnya kan karena kita artifisial tadi. Nah, makanya sekarang ada pembelajaran kontekstual. Kontekstual teaching and learning, pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran bahasa. Nah, untuk membawa ini loh, untuk memunculkan lingkungan belajar bahasa kedua yang lebih kontekstual. Seperti di lingkungan pertama, walaupun tidak sama persis, tetapi intinya kita membawa konteks mereka. Nah, ini yang sedang, kan saya kira adik-adik juga sangat paham dengan pembelajaran kontekstual ya, yang saat ini juga sering dilakukan. Nah, itu mungkin kalau yang mahasiswa tadi memang ini tadi karena sudah motivasi itu berat juga ya. Tetapi itu sudah pilihan ya. Mereka harus belajar bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ketika mereka menekuni satu bidang, karena kalau sudah di level S1 itu kan akan menjadi bidang mereka. Nah, akan menjadi bidang mereka yang nantinya akan menjadi keahlian mereka. Nah, itu yang harus terus ditekankan karena mereka bukan belajar bahasa asing sebagai bahasa
sebagai bahasa tambahan, tapi sebagai bidang ilmu. Nah, itu. Oke, lanjut. Ustazah, boleh ini minta pendapat? Ya. Jadi gini Ustazah, terkait dengan yang tadi tuh, karena memang mungkin bagi saya sendiri itu jadi beban moral, artinya ketika memberikan hasil nilai daripada pembelajaran bahasa Arab itu. Contoh dari kurikulum kan dinilai ada kriteria ini harus bisa ini, harus bisa menulis ini dan lain sebagainya. Sedangkan kita juga punya laporan kepada orang tua. Jadi anak tuh udah bisa ini. Nah, sedangkan ketika asli dari penilaian itu mereka tidak sesuai dengan apa yang dikeritakan oleh pemerintah seperti itu. Nah, dari kami siasat kami untuk supaya tidak anjlok banget untuk nilainya itu memberikan udah meskipun tulisannya tidak sesuai tapi yang penting bacaannya benar kayak gitu. Jadi itu jadi apa ya, beban moral tersendiri bagi kalau khususnya bagi saya sendiri ya. Bahkan sampai teman ada yang sampai orang tuanya bilang kalau ini kan di rapotnya udah bisa ini. Nah, sama orang tuanya itu dites, Ustazah. Jadi dites gitu. Jadi si gurunya itu malah tapi kok saya coba tes belum bisa ini kayak gitu. Iya. Jadi memang gitu. perlu Mas, perlu reorientasi pembelajaran bahasa Indonesia sama pembelajaran bahasa Arab. Khawatir orang tua tuh ekspektasinya itu sudah tinggi ya. Terus anak saya belajar bahasa Arab tuh harus sudah harus langsung bisa seperti mereka belajar bahasa Indonesia. Beda. Nah, memang beda. Itu harus, makanya keterlibatan orang tua itu penting. Di Australia itu saya pernah diundang oleh pihak sekolah bagaimana guru mengajarkan matematika di sekolah. Orang tua didatangkan, Mas. Didatangkan ini loh. Kami mengajarkan matematika kepada anak-anak di kelas itu seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti kalau di rumah itu ada persamaan persepsi lah minimal bahwa ini yang kami ajarkan. Kami mengajarkan masalah value atau nilai sebuah angka. Caranya begini. Nah, aja ada sinkronisasi ya antara. Nah itu tadi mungkin orang tua itu saya kira perlu POT itu perlu dilibatkan. Bagaimana sih pembelajaran di kelas itu? Jadi juga perlu disadarkan bahwa belajar bahasa Arab sama bahasa Indonesia itu sama sekali berbeda Bapak Ibu, karena posisinya juga berbeda. Itu saya kira orang tua itu ekspektasinya terlalu tinggi. Kalau anak sudah disekolahkan tuh sudah seakan pinter for everything gitu ya. Itu mungkin bisa diusulkan ke pihak sekolah, sosialisasi pembelajaran bahasa asing dari sekolah tersebut. Jadi mengedukasi orang tua bahwa bahasa asing itu sifatnya seperti ini. Secara alamiah bahasa asing itu begini. Dan ketika anak-anak diajarkan bahasa asing di kelas 1, itu harapannya begini. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan ya, kontribusi kecil tetapi dampaknya luar biasa. Ya, karena kalau kita tergantung ke guru kasihan memang Mas. Itu kecuali kalau di level universitas memang kan mereka mahasiswa ya, sudah adult learners, sudah dewasa, sudah pembelajar mandiri. Tapi yang anak kecil ini memang butuh keterlibatan orang tua. Jadi POT itu tidak hanya mengurusi outcome-nya sekolah, tapi juga bagaimana para orang tua dalam POT paguyuban itu paham sistem pembelajaran di sekolah. Ya, dimulai dari Mas Hasan sendiri mungkin kalau bisa membuat sebuah inisiasi kepada orang tua bahwa ini loh Bu cara kami mengajarkan bahasa asing itu, dan posisi bahasa asing itu memang beda dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu, jadi mohon dipahami itu kan. Dan posisi kami di sekolah ini sedang memperkuat literasi bahasa pertama anak-anak. Jadi kalaupun bahasa Arabnya tidak sebagus bahasa Indonesia ya Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati. Nah, saya kira itu perlu diberikan ya. Jadi itu saja Mas Hasan. Oke, monggo lanjut. Ya akhirnya sampai 8:30 ya, di fakultas ada acara setelahnya. Ya, Ustazah, saya saja. Mas Asmarin, Ya, saya ada punya problem Ustazah selama di sini. Jadi gini, gimana itu? Saya kan bukan alumni dari PBA murni Ustazah, dari BSA. Oh iya. Jadi dulu ketika
semester 5-6 kan ada pemilihan profesi, ini ambil tadris biar bisa ngajar gitu Ustaz. Tapi kata guru saya yang dulu pernah ngajar sastra bilang, kita kan BSA, pas ngajar itu harus bedakan loh. Cara ngajar anak PBA sama BSA harus berbeda. Akhirnya pas ngajar dipakai bahwa kita itu kan sastra, jadi harus bagaimana membuat santri atau peserta didik itu merasa indah dengan yang kita punya, supaya mereka nggak pening di kelas. Pas aneh pakai selama ini, alhamdulillah Ustazah, sangat bagus, dan bahkan ada kelas 8 itu bilang, Ustaz boleh nggak semua maupun antum aja di kelas kami aja, karena senang gitu sama saya. Dan bilangnya nggak bisa gitu kan. Terus juga misalnya kayak gini, pas aneh kan mengajar nahwu, ketika menjelaskan tentang bab mubtada khobar misal, menjelaskan begini bahwa mubtada itu nggak akan pernah sempurna loh tanpa ada khobar. Antum umpamakan mubtada ini seperti laki-laki, laki-laki itu akan pernah sempurna tanpa ada wanita di sampingnya. Jadi mereka senang gitu Ustaz. Jadi mereka sampai ada yang bilang, Ustaz boleh nggak antum buat buku cara menggombal akhwat pakai nahwu? Dia bilang gampang, insyaallah khair gitu kan. Bahkan ada juga karena senang, ada wali santri yang menghubungi, Ustaz boleh nggak kelas ini antum kasih kelas tambahan biar Anda bayar antum, tapi kan nggak bisa, kan ada gratifikasi nggak boleh di sini. Tapi masalahnya itu ada beberapa statis, ada yang mendukung banget, ada juga yang nggak mendukung. Ada yang bilang gini, Ustaz, antum kalau ngajar seperti itu memang bagus, tapi apakah sudah sesuai sama pemikiran mereka? Anda bilang kalau seandainya zaman SMP sekarang kayak anak SMP dulu, itu mungkin nggak pas. Bahkan sekarang ini ada istilah-istilah yang aneh belum paham, mereka udah paham semua. Katanya tahu dari medsos, gitu kan. Sehingga kalau ngajar mereka itu ya pasti hal-hal yang mungkin orang dewasa harus tahu, tapi mereka udah tahu duluan gitu Ustazah. Akhirnya pas aneh terapkan metode seperti itu, ya pas. Apalagi kan kalau seandainya dari pagi misal udah dihantam sama matematika, sorof, tadrib lugawi, terus jam terakhir jam 11:30, nah kan pusing, apalagi baru kelas 1 MTS. Saya pakai metode itu, Anda tanya ngantuk nggak? Nggak Ustaz. Kalau antum yang ngajak kami nggak ngantuk, insya Allah. Berarti kan senang tuh aslinya. Tapi masalahnya itu ada yang bilang itu nggak pas. Bahkan ada yang bilang antum bedakan dong, ngajar di kelas atau di sekolah umum sama pesantren itu harus jangan lebih ke situnya. Soalnya ketika ujian ada pesantren disuruh buat jumlah, dia buat jumlahnya itu Masya Allah gini, Hubbi laka ya Ustaz. Kalimat yang kedua, Tazawwaja Aliun Fatimatan. Jadi seri-seri kayak gitu. Jadi ketika ada yang koreksi, kok itu anak baru SMP bisa tahu jumlah seperti ini. Akhirnya, tapi ada yang lain bahkan hampir 60% itu sangat mendukung. Nggak apa-apa, yang penting hanya itu paham dan senang belajar bahasa Arab. Apalagi kan nahwu nih agak susah katanya gitu. Jadi menurut antum Ustaz. Afwan Ustazah masih di mute. Ustazah masih di mute. Belum di on kan mikrofonnya.
Ya, tadi Mas Asbarin, ini di level MTS nggih? SMP? Mengajarnya di level SMP ya? Iya Ustazah. Ya. Mana Mas Asbarin? Nah, tadi teknik yang digunakan membuat mereka menuliskan apa, Mas? Apa tadi tiba-tiba keluar? Boleh ulang Ustazah? Ya, teknik yang digunakan tadi menulis apa? Maksudnya, oh gini, jadi ini enggak lebih kepada tulisan sih, cuman ketika saya ngajar mereka itu Ustazah, lebih kepada apalagi tentang kaidah-kaidah supaya mereka lebih gampang ingat itu. Ini analogikan seperti ini saja, kan ada mubtada khabar. Mubtada itu akan pernah sempurna menjadi sebuah jumlah kecuali ada khabar. Anda umpamakan sama seperti kita laki-laki. Laki-laki ini nggak akan pernah sempurna tanda pada wanita gitu. Ya, membuat analogi gitu ya. Gitu ya. Ya, itu salah satu teknik. Tadi masalah PBA sama BSA memang dari segi keilmuan beda. Ya, PBA itu kan masuk linguistik terapan, ya. Semua pembelajaran itu linguistik terapan, pembelajaran, tarjamah, kemudian apalagi itu masuk linguistik terapan. Nah, linguistik murni itu yang linguistik murni di BSA itu linguistik murni. Memang modal untuk pembelajarannya memang sangat minim ya, itu hanya mata kuliah pilihan kan. Nah, tapi itu intinya semakin kita banyak belajar tentang ilmu pembelajaran, saya kira bisa diantisipasi. Jadi kita harus membedakan mana linguistik murni sama linguistik terapan. Pembelajaran bahasa Arab itu masuk linguistik terapan. Okay. Bahasa dan sastra Arab itu masuk linguistik murni. Ya. Jadi kalau kita bedakan lagi mikro dan makro linguistik. Ya, kalau yang makro itu yang tarjamah, bidang-bidang tarjamah, pengajaran itu masuk terapan tadi atau makro. Nah, untuk teknik tadi saya kira itu bisa disesuaikan dengan situasi memang, ya, situasi di kelas. Kita tidak bisa, karena kemarin saya sebutkan ada metode pendekatan eklektik. Eklektik itu sekarang guru bisa mencampur aduk semua metode yang bisa efektif untuk di kelas. Ya. Kemudian pembelajar saat ini itu kan pembelajar milenial. Nah, minggu depan saya akan menjelaskan tuntutan para milenial itu sekarang apa. Milenial itu zaman kita dulu, maksudnya zaman saya. Itu literasi itu hanya membaca, menulis, dan berhitung. Calistung itu dikatakan sudah literate, sudah melek, ya. Bisa baca, tulis, hitung. Tes masuk SD dulu kan bisa calistung, itu literasi zaman dulu standarnya cukup. Saat ini literasi itu tidak hanya itu. Ada literasi informasi, literasi teknologi, literasi sosial media. Nah, jadi tuntutan calistung sama sekarang itu beda memang, ya. Jadi bukan tidak relevan lagi, harus ditambah lagi literasi yang lain, tidak hanya baca tulis hitung. Saya kira jawaban Mas Asbarin kepada kolega tadi bahwa anak SMP sekarang beda dengan SMP zaman kita dulu. Memang ya, anak-anak sekarang itu kan generasi, jadi anak kelahiran 90-an itu mereka generasi milenial, ya, Gen Z, ya, generasi Z. Nah, nanti ada setelah Z itu ada generasi Alpha, itu nanti untuk anak-anak berikutnya. Saat ini kita berhadapan dengan Gen Z, generasi Z tadi, atau generasi milenial, yang tentunya proses pembelajarannya sudah beda. Untuk mencuri hati para milenial itu sulit, ya. Karena mereka sudah banyak mendapatkan exposure, ya, stimulus dari luar yang bisa belajar sendiri. Mereka istilah-istilah asingnya lebih canggih, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang generasi Z, generasi milenial ini memang sedikit unik, ya. Mereka ini kan generasi yang lahir di era digital, ya, generasi pengguna. Mereka ini kan digital native, ya.
pengguna asli bidang digital. Kalau saya itu digital imigran, ya. Digital imigran itu para imigran di bidang digital. Nah, anak-anak saat ini kelahiran 90-an, 2000 itu kan native ya, digital native. Saya digital imigran. Nah, bagaimana saya yang imigran ini masuk ke dunia mereka? Ya. Tapi itu pun tidak menjamin bahwa mereka memiliki literasi yang bagus terhadap informasi. Ya, banyak mereka masih terjebak di hoax dan lain sebagainya. Nah, artinya begini Mas, ini materi saya minggu depan itu saya akan memasukkan bagaimana incorporate, bagaimana memasukkan atau inserting, memasukkan kompetensi komunikatif interkultural dalam pembelajaran bahasa asing kita. Ya, ini masih nyambung dengan yang minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah berbicara sosiokultural ya. Nah, nanti kita akan nyambung di minggu depan itu slide-nya tadi itu. Nah, artinya banyak sekali cara-cara. Jadi kita belajar bahasa asing sekarang itu yang paling penting adalah bagaimana anak-anak itu bisa memiliki value terhadap bahasanya sendiri dan bahasa yang sedang dipelajari. Bahasa asing yang sedang dipelajari itu sekarang target yang lebih utama. Ya, bagaimana mereka anak-anak Indonesia, identitas mereka sebagai orang Indonesia yang sedang belajar bahasa Arab atau sedang belajar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya itu memiliki value yang saling menghormati antara bahasa yang mereka miliki. Tadi kan katanya bahasa, tadi Mas Hasan mengatakan bahasa, oh anak-anak lebih pede bahasa Inggris. Nah, artinya kan berarti kita akan merubah mindset seperti itu. Jadi sekarang posisinya bagaimana siswa kita bisa menghargai bahasa Indonesia dan bahasa asing yang sedang dipelajari, itu target kita. Makanya sekarang ada bergeser ya, bahwa ada kompetensi yang penting, yaitu kompetensi interkultural. Bagaimana budaya mereka itu saling berinteraksi tanpa mendiskreditkan, tanpa mendewakan juga. Ya, kita kan takut anak-anak yang belajar bahasa Inggris itu mendewakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesianya. Nah, itu kita tidak ingin. Dalam kompetensi interkultural, kedua budaya tadi tumbuh berkembang bersama. Ya, antara bahasa Indonesia dan bahasa asingnya itu tumbuh bersama. Ya, tidak ada yang kita dewakan, tidak ada yang kita diskreditkan. Nah, itu sekarang semangat interkultural. Jadi kita sudah masuk ke wilayah itu sekarang pembelajaran bahasa asing. Ya. Jadi isu-isu mengenai ketepatan itu jelas masih ada, kelancaran jelas masih ada. Kita sekarang sudah naik level lagi pada isu bagaimana dengan belajar bahasa asing siswa itu justru memiliki sensitivitas terhadap bahasanya sendiri dan juga bahasa lain. Nah, sensitivitas itu yang paling penting. Jadi sehingga menjadi pribadi yang terbuka, ya, pribadi yang bisa menghargai perbedaan-perbedaan. Pasti budaya bahasa Arab dan budaya bahasa Indonesia itu kan berbeda. Saya bahasa Inggris juga begitu. Nah, bagaimana kita melihat perbedaan itu sebagai sebuah ruang untuk menjadi pribadi yang siap berinteraksi dengan orang dari budaya yang lain. Jadi intinya itu belajar bahasa asing nanti targetnya ya, mempersiapkan anak didik kita untuk berkomunikasi global ya, menjadi pribadi yang interaktif ya, interaktif dalam arti mereka melihat perbedaan itu bukan sesuatu yang harus berbedanya bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu menjadi memperkaya mereka. Oh, budaya Arab cara makannya begini, budaya Indonesia cara makannya begini. Nah, itu yang harus kita sadarkan saat ini, yang menjadi PR kita. Karena pasti ada cultural gap, itu pasti ada.
gap budaya itu pasti ada. Nah, bagaimana pembelajaran bahasa asing kita itu mampu menciptakan ruang-ruang bagi siswa kita untuk tumbuh, untuk menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap bahasa Indonesia-nya dan juga menghormati bahasa Arabnya. Nah, itu yang paling penting. Jadi ketika berbicara pun, ketika menulis pun, ketika mendengar, ketika membaca teks-teks bahasa asing tersebut, mereka mampu menghasilkan sebuah sebuah dimensi budaya tanpa menghilangkan identitas mereka sebagai orang Indonesia. Jadi saya kira tadi kegalauan Nur Diana tentang lahja tadi, saat ini saya kira tidak menjadi hal yang signifikan lagi, ya. Artinya ya sudah, saya bahasa Arab versi Jawa, tidak apa-apa, tetapi saya mampu berkomunikasi secara interaktif, saya menghormati budaya mereka menghormati budaya saya, dan kita bisa berkomunikasi secara terbuka, saling menghormati, saling toleransi. Nah, itu semangat interkultural, ya. Minggu depan saya akan melihat bagaimana sih pembelajaran bahasa Arab nanti masuk, atau contoh-contoh metode yang bisa kita gunakan dalam belajar bahasa Arab sehingga aspek budayanya masuk. Tidak hanya aspek linguistik saja, tidak hanya aspek diskursus saja, tapi aspek sosiokultural, sosiologi, sosiolinguistik, aspek pragmatik masuk di situ. Banyak sekali cara bagaimana kita memasukkan aspek budaya dalam pembelajaran kita. Jadi kita sudah mulai merubah orientasi kita. Jadi belajar bahasa asing itu bukan urusan nahwu saja, ya, tapi juga ada aspek-aspek yang tidak kalah pentingnya. Nahwu penting, yang lain juga penting, ya. Jadi itu nanti yang akan kita lakukan. Jadi hari ini kita terima kasih ya untuk Nur Diana, Mutiara, Hasan Syukur, dan Asbarin sudah sharing. Nanti minggu depan bisa kita selingin lagi beberapa sharing dan materi. Oke. Itu saja yang saya sampaikan siang pagi hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya kira ini semoga ada poin-poin yang bisa diambil, ya, poin-poin yang bisa menjadi bisa menjadi titik awal untuk masuk ke ranah pembelajaran bahasa Arab yang memang selama ini sedikit memberikan nuansa-nuansa yang berbeda tadi, ya. Kalau selama ini pembelajaran bahasa asing kan kita pahami yang mengajar kita apa itu yang begini, mengajar kalam, tetapi kita akan meloncat, ya, ke beberapa dimensi yang tidak kalah pentingnya. Jadi itu sekali lagi apa yang dikatakan Vygotsky itu kan bahwa belajar bahasa itu social activity, ya, aktivitas sosial itu juga harus kita pahami. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.